dari 8 jenis belanja pemerintah pusat, itu yang terbesar masih pembayaran bunga utang. Sudah terbesar selama 3 tahun terakhir. 2 tahun ya, akan 3 tahun dengan 2024 dan akan masih bertahan di 2025. Pada saat kita tidak susah, kita boros di 5 tahun awal Pak Jokowi itu. Di 5 tahun kedua kita susah akibat COVID, kita tetap boros. Nah, ketika kita akan mengalami kesulitan yang mungkin serius akibat kondisi ekonomi dunia dan akibat kita boros 10 tahun, ya sudah, janganlah memaksakan bagaimana pendapatannya naik begitu cepat. Kalau memaksakan begitu yang kena bisa rakyat. Maka pilihan lainnya adalah bagaimana belanja diefisienkan, dihemat. Lu kenapa cuma rakyat yang disuruh menderita? Pejabat bagaimana? Nah, berlaku juga untuk presiden dan wakil presiden. Kan Pak Prabowo sendiri yang sudah mengatakan perjalanan luar negeri harus dihemat, jangan asal studi banding. Ya boleh dong kita tanya, terus Pak Prabowo kok sekarang suka pergi ke luar negeri terus, apa tidak boros? Nah, misal, ini bukan berarti kita bilang boros, ini soal teladan ini kan penting banget ya. Salah satu suasana yang kondusif itu adalah komunikasi politik yang baik, komunikasi publik yang baik, dan contoh yang baik dari para pemimpin negeri ini. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Assessment atau analisis umum sesi kali ini masih membicarakan tentang realisasi APBN sampai dengan November 2024. Jadi sudah 11 bulan ya, tinggal 1 bulan lagi. Untuk sesi kali ini kami khusus menyoroti soal belanja negara. Sebagaimana kami sampaikan di sesi-sesi terdahulu, bahwa APBN kita itu dirilis oleh Kementerian Keuangan tiap bulan ya. Biasanya sih di tanggal 20-an lebih, tapi khusus bulan ini agak lebih cepat. Disampaikan dalam bentuk jumpa pers lengkap Menteri Keuangan dan Wamenkyu dan juga beberapa eselon 1. Nah, beberapa hari kemudian ada dokumen yang diunggah, dokumen lebih lengkap yang disebut dengan APBN kita, yaitu tiap bulan di laman Kementerian Keuangan. APBN kita edisi Desember itu memuat berbagai data dalam konteks sampai dengan 30 November. Salah satu tabel yang menjadi kunci dari seluruh uraian itu saya sajikan di sini. Jadi narasi sampai hampir 80-90 halaman itu kuncinya atau yang pokoknya ada di tabel ini. Di situ ada postur APBN. Postur itu ya perawakan umum APBN yang menampilkan gambaran umum dari 5 item: pendapatan, belanja, lalu ada surplus atau defisit, lalu ada pembiayaan. Nah, di tengah-tengahnya ada keseimbangan primer. Keseimbangan primer ini istilah teknis ya, yang terkait dengan belanja defisit, tetapi belanjanya tidak memperhitungkan bunga. Nah, dari informasi yang ada itu kita sesi kali ini menyoroti belanja. Sesi sebelumnya kita sudah menyoroti soal pendapatan, kemudian kita juga sudah menyoroti soal defisit dan pembiayaan. Nah, kali ini kita menyoroti soal belanja. Dari informasi ini, belanja negara itu sudah mencapai 2.894,47 triliun selama 11 bulan ya. Itu dari targetnya sendiri mencapai 3.325 triliun, disebutkan 87,05%. Jadi realisasi 11 bulan adalah 87,05% dari rencana belanja pemerintah. Komponen dari belanja pemerintah utama itu 2 kan, belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintah pusat yang sudah direalisasi itu 85,05%. Sedangkan transfer ke daerah 92,80%. Nah, memang lazim ya transfer ke daerah ini lebih cepat realisasinya. Jadi sudah ditransfer ke daerah, ya, tetapi daerah sendiri dalam membelanjakannya kita perlu lihat laporan lain. Karena dari sisi pemerintah kan dia sudah ditransfer ke daerah, bahwa daerahnya sudah membelanjakan berapa persen, itu kita harus lihat masing-masing daerah APBD-nya ya. Nah, sedangkan belanja pemerintah pusat tadi 85,05%. Nah, rata-rata keduanya itu secara tertimbang itu 87,05%. Nah, khusus pusat itu belanja kementerian lembaga. Jadi melalui kementerian lembaga itu sudah 96,23%. Jadi kelihatannya belanja kementerian lembaga ini akan melebihi target. Lu kok boleh? Sebenarnya kan belanja itu adalah plafon. Karena beberapa jenis belanja itu
ya terkait dengan misalnya kurs ya kalau dia melemah ya dia bisa melebihi. Jadi prinsipnya plafon, tetapi ada pengecualian beberapa yang karena kondisi tertentu diperbolehkan melewati. Ya tadi salah satunya adalah misalnya karena belanjanya terkait dengan nilai kurs ya seperti itu. Nah sedangkan belanja non KL itu baru 76,19%. Belanja non KL ini antara lain pembayaran bunga utang, kemudian bansos yang tidak di KL ya, bansos yang diampu oleh BUN, Bandar Umum Negara, Menteri Keuangan, lalu juga nanti kompensasi tertentu, dan ada juga belanja lain-lain ini macam-macam ya di banyak hal. Nah salah dua yang suka jadi pembicaraan, ada jenis belanja lain-lain di belanja Sekretariat Negara, lebih khusus lagi operasional Presiden dan Wakil Presiden, ada bagian belanja lain-lainnya. Itu juga kalau ada bencana sebagainya, kalau karena tidak ada bencana yang sudah dialokasikan tidak jadi atau tidak direalisasikan ya. Kurang lebih itu gambaran dari tabel ini. Nah, mari kita lihat dari sisi beberapa tahun terakhir. Nah, tadi kan sudah disebut 87,05% sampai dengan 30 November. Tahun lalu sampai 30 November baru 80,54%. Sebelumnya 84% rata-rata. Kalau kita ambil rata-rata di luar tahun kemarin, itu rata-rata realisasi sampai akhir November itu 84. Sekarang sudah 87. Ini menarik ya. Padahal kita sudah dengar di awal November itu kan edaran Menteri Keuangan agar belanja perjalanan itu dikurangi sampai 50%-nya. Jadi banyak yang batal tuh. Sampai akhir November tetap tembus 87,05%. Tapi kalau nggak ada larangan itu bisa jadi sudah 88 ini. Nah, macam itu ya, isu hemat juga sudah diutarakan. November kan biarpun baru sebulan, itu kan sudah di eranya Presiden Prabowo ya, bagaimanapun ada tanggung jawab juga tapi kan Menteri Keuangannya sama. Jadi ini kan menarik ini. Kenapa mestinya di masa tahun transisi ini belanjanya ini mestinya kan nggak sebesar itu dong. Tapi berdasarkan pengalaman dulu juga, itu misal 2019 itu kan akhir periode yang pertamanya Pak Jokowi itu kan juga 83, artinya mestinya tidak melompat ini. Nah, ini menjadi tanda tanya ya, apakah ada pemborosan di sini. Tapi kita hanya ulas datanya saja. Nah, sampai akhir November sudah 87% dan lebih tinggi dari biasanya itu. Bright Institute, saya dan teman-teman di tim itu memperhitungkan edaran Menteri Keuangan tentang biaya perjalanan dan juga opini yang dibangun tentang pengiritan, dan lagi pula beberapa kementerian baru rapat-rapat awal ya, belum bisa belanja macam-macam kan selama November Desember ini, kelihatannya akan sedikit melandai di Desember, sehingga kami memperkirakan belanja itu hanya di kisaran 96,24%. Jadi tidak sebesar rencana belanja. Nah, kita setback sedikit, mundur sedikit untuk memberi gambaran apa yang dimaksud dengan belanja negara. Belanja negara itu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi belanja negara ini mencakup semua pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas ya, dana lancar, dan merupakan kewajiban negara, serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh negara di waktu mendatang. Nah ini penting nih, ada definisi tidak memperoleh kembali di waktu mendatang. Karena kalau kita kehidupan sehari-hari mungkin tidak membedakan antara belanja dengan pengeluaran. Kalau di APBN ini beda nih. Pengeluaran lebih luas daripada belanja, artinya belanja lebih sempit. Karena pengeluaran itu uang yang keluar dari kas negara, tapi kan tidak semua untuk belanja. Ada yang sifatnya investasi atau untuk memberikan pinjaman ke pihak lain. Kepada BUMN, kepada pemerintah daerah, BUMN lah terutama yang besar. Ya BUMN itu kan dipisahkan, biarpun saudara sendiri dengan pemerintah pusat, ya itu bukan belanja, tapi dipinjemin, peminjaman atau investasi. Nah, sehingga lebih luas pengeluaran. Nah, pengeluaran yang sifatnya investasi atau pemberian pinjaman ini di dalam postur APBN yang di atas tadi masuknya ke pembiayaan, bukan di belanja. Belanja ini khusus pengeluaran yang ya sederhananya habis pakai. Habis pakai itu tentu bisa lebih dari setahun, kalau lebih setahun namanya modal, kalau kurang dari setahun namanya barang, kan seperti itu. Tapi intinya dia tidak lagi menimbulkan hak di kemudian hari. Kalau investasi menimbulkan hak, memiliki saham, kemungkinan memperoleh keuntungan. Kalau misalnya dia memberi pinjaman, punya hak untuk dikembalikan. Belanja negara di tahun 2025 nanti direncanakan 3.621 triliun. Sementara 2024 yang berjalan tadi, berapa tadi? 3.325 ya, triliun. Ya, kalau tahun depan 3.621 triliun. Nah, faktanya
belanjanya itu seperti ini. Di era Pak Jokowi biru ya, itu memang peningkatannya cukup pesat ya. Tapi sebenarnya kita juga harus mengakui di era SBY pun terjadi peningkatan tiap tahun belanja. Bahkan secara presentasi mungkin belanja di era SBY itu melaju lebih cepat tiap tahunnya. Maka kalau kita lihat peningkatan beberapa tahun terakhir ini landai sebenarnya. Di kisaran 9-10% per tahun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Nah, untuk 2024 ini menurut perakiraan Bright Institute itu 3.200 triliun. Meskipun APBN menaruh angka 3.325 ya. Nah, kami menilai akibat upaya-upaya pengiritan dan juga akibat kementerian lembaga baru konsolidasi 2 bulan terakhir tidak melakukan belanja-belanja program misalnya itu, maka kita melihat akan ada sedikit ngerem ya 3.200 triliun. Tetapi yang sudah diletakkan sebagai rencana tahun 2025 itu 3.621 ya. Jadi kalau begitu ada lompatan kenaikan. Jadi tahun ini hanya naik landai, tahun depan justru naik 13,16%. Ini kalau dikaitkan dengan pembicaraan kita terdahulu, saya melihat ruang ini kalau mau pemerintah bisa menghemat ini, Mbok ya jangan 3.600. Tapi nanti kita lihat detailnya lagi. Nah, belanja negara tersebut terdiri dari 2 kelompok besar. 1, belanja pemerintah pusat. 2, transfer ke daerah. Transfer ke daerah berarti yang membelanjakan langsung adalah daerah melewati APBD. Sebagian yang dana transfer ke daerah ini sudah ada peruntukannya, jadi daerah nggak bebas. Ya, misal transfer ke daerah yang terkait dengan untuk TNPG itu tenaga guru itu ada, sudah nggak boleh diutak-atik. Ada yang untuk alokasi tertentu, bahwa ini dimension lah istilahnya. Bukan dimension ya. Ya dimension. Jadi sudah di tag itu bahwa itu harus dipakai untuk ini. Tapi ada juga yang bebas. Seluruhnya untuk tahun 2025 nanti itu 919 triliun. 920 lah kalau dibulatin. Sementara pusatnya 2.700. Nah, kalau dilihat grafiknya, selama era Pak Jokowi kemarin, itu memang transfer ke daerah itu landai ya peningkatannya. Yang pusat melesat. Nah, akibatnya terjadi persentase yang menurun. Jadi sampai 2024 yang berjalan ini dari dugaan realisasi, dari perakiraan realisasi, baik perakiraan Bright maupun perakiraan pemerintah sendiri, sebetulnya transfer ke daerah itu hanya 25% dari belanja. Bandingkan dengan era-era awal reformasi yang sudah mencapai 30 bahkan 33%. Karena satu opininya kan reformasi itu untuk meningkatkan bagaimana daerah ikut membelanjakan sesuai kebutuhan mereka. Tapi fakta 10 tahun era Pak Jokowi itu porsi ke daerah diperkecil. Itu pun masih disertai dengan tadi aturan bahwa ini diperuntukkan ini. Jadi kebebasan untuk desentralisasi itu sebenarnya berkurang secara anggaran ya, secara fiskal. Itu transfer ke daerah. Bagaimana dengan belanja pemerintah pusat? Terdiri dari 2 kelompok besar. 1, belanja kementerian lembaga yang selama era Pak Jokowi itu fluktuasi ya jumlah kementerian lembaga itu antara dari 83 sampai 86. Kan ada yang digabungkan, ada yang ditambah. Maka itu namanya belanja melewati kementerian lembaga. Lalu ada yang bersifat belanja non kementerian lembaga. Apa itu? Itu belanja yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, tapi bukan sebagai kepala KL, bukan sebagai kepala Kementerian Keuangan, tapi sebagai bendahara umum negara. Misal bayar bunga utang, itu kan tidak merupakan belanja Kementerian Keuangan, tidak juga kementerian lain, tapi sebagai BUN. Kemudian beberapa jenis bansos tertentu itu miliknya non-KL, tidak Kementerian Sosial atau kementerian lain. Lalu ada juga yang sifatnya belanja risiko tertentu ya, risiko fiskal atau bencana lain, itu di bawah BUN, Bendahara Umum Negara. Yang lain lagi ada yang namanya belanja lain-lain. Dulu pernah juga diributkan kompensasi, jadi selisih harga antara misalnya BUMN yang bertugas seperti Pertamina, lalu juga ada yang lain-lain atau PLN, itu ada kompensasi tertentu atas hitungan-hitungan tertentu. Lain kali kita akan bahas lebih rinci, itu masuk belanja non-KL. Pada tahun 2025 ini memang menarik ya, belanja non-KL-nya besar sekali, tapi ini jangan dilihat terlalu negatif juga. Yang saya ingin pastikan, memang beberapa tahun sebelum 2025 memang non-KL ini besar ya, 2022, 2023, padahal sebelumnya jauh dengan belanja KL. Ini sebenarnya bisa kita analisis lebih jeli ya nanti ya. Karena ini menyangkut soal, ya kalau non-KL kan berarti rinciannya segala macam itu ya tidak langsung kepada penggerakan
sektor real kan, ada bayar bunga utang, ada belanja lain-lain dan bahkan pertanggungjawabannya juga beda ya. Jadi mestinya kita juga akan belajar nanti bagaimana BPK memeriksa belanja non KL dibandingkan memeriksa belanja KL, karena si KL kan ada auditnya juga, sehingga dia juga diberi nilai di WTP di WDP dan beberapa aspek kepatuhan internal maupun kepatuhan undangnya diperiksa. Khusus untuk belanja non KL ini menurut saya aturan-aturannya lebih tidak menjadi pembicaraan publik. Bahkan saya agak sedikit khawatir DPR pun kurang mewaspadai terhadap belanja non KL. Nah, pada tahun 2025 ini tinggi banget non KL-nya, tetapi ini ada aspek lainnya, karena ini memang dimaksudkan memberi kesempatan kepada pemerintahan baru, nanti yang non KL ini bisa dipindah ke KL baru. Nah, ingat nih, sementara ini sih baru berdasarkan KL, di spin off, dimekarkan, karena KL-nya jadi banyak kan ini, tidak lagi, saya lupa 90 berapa, tidak lagi 83, 84, itu sementara memang memakai anggaran KL yang dibagi-bagi tadi, tapi dalam waktu berjalan dan mestinya akan ada APBN perubahan. Kalaupun tidak APBN perubahan, akan ada Perpres DIPA yang dirubah, sehingga yang sebagian belanja non KL ini akan pindah ke KL ya. Kelihatannya akan begitu berdasarkan teknis fiskal. Tapi apapun alasannya, tetap saja belanja non KL itu terbilang besar ya. Ini salah satu yang harus dicermati terhadap pengelolaan APBN kita, di mana belanja non KL perlahan-lahan meningkat dan setara dengan belanja kementerian lembaga. Nah, di antara belanja kementerian lembaga itu kementerian lembaganya berapa? 83, 85, yang sekarang 95 atau 96 ini. Nah, kalau dilihat begitu, maka ada 3 yang paling besar ya selama bertahun-tahun era Pak Jokowi dan masih berlanjut di APBN 2025, karena yang nyusunkan kan masih era kemarin. Nah, kalau di luar nanti kita tidak tahu. Yang besar itu salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Yang besar juga adalah Kementerian PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, sekarang kan PUPR-nya dipecah tuh. Nah, pada waktu ditetapkan kemarin masih sama, di DIPA sudah dipecah. Jadi kita nanti kalau mau membandingkan, ya untuk membandingkan antar tahun ya harus direklasifikasi ya. Berarti Kementerian PUPR itu terdiri dari 2. Karena dulu sebelum era Jokowi juga itu terpisah ya. Tapi anggap aja kita masih menyamakan itu. Maka tampak pertahanan, Kementerian PUPR dan Polri. Jadi ketiga-tiganya tuh porsi terbesar. Yang di luar dugaan kita ya, banyak yang mengira yang besar itu Kementerian Pendidikan atau Kesehatan. Kesehatan pernah termasuk yang besar ketika COVID. Pelan-pelan ya sedikit menurun. Nah, kalau dari sisi porsi, kan tadi seluruh kementerian lembaga itu totalnya porsi dari masing-masing kementerian itu berapa? Nah, yang 3 ini besar banget ya. Jadi Kementerian Polri itu rata-ratanya 10,65%, 11%. Pada waktu itu saya bulatkan 85 KL ya. Kalau 100 bagi 85 harusnya kan 1 KL kalau dibagi rata ya hanya sekitar 1,2 ya. Ini 10,65%. Dan yang penting, yang hitam itu ya, Polri itu memang ya bisa dikatakan mendapatkan porsi nilai nominal yang jauh lebih besar di era Pak Jokowi, dan secara presentasi pun dia yang besar peningkatannya. Nah, sementara kalau misalnya Kementerian Pertahanan memang sejak dulu sudah besar. Selama era Pak Jokowi ya dia pernah sedikit menurun, kemudian dipertahankan di akhir-akhir, ya memang lebih besar dari Polri. Tapi ingat, dia secara presentasi ya tidak meningkat, bahkan sempat menurun. Kalau Polri kan secara presentasi dia meningkat. Nah, PUPR yang sebenarnya kalau kita bayangkan adalah prioritas infrastruktur di era Pak Jokowi itu salah satunya direpresentasikan PUPR, sebetulnya juga tidak terjadi peningkatan yang terlalu signifikan ya terhadap PUPR, meskipun ya termasuk yang besar. Itu dari sisi organisasi pembelanja. Lalu dari sisi jenis ini hanya untuk belanja pemerintah pusat. Yang transfer ke daerah tidak diklasifikasikan atas ini, itu urusannya daerah kan. Nah, kalau 2025 yang sudah ditetapkan ini, semula pada waktu dia di era APBN yang besar banget tuh namanya belanja lain-lain. Karena memang direncanakan untuk selama pembahasan, diketok, nanti waktu di DIPA berarti udah Presiden Prabowo, waktu pembahasan masih Presiden Jokowi, diajukan masih Jokowi. Itu nanti yang belanja lain-lain ini bisa dipindah ke jenis lain, dan dari sisi Kementerian Lembaga pindah ke berbagai kementerian lembaga. Kita belum dapat data rincinya. Sudah ada data di DIPA, tapi itu memerlukan pengolahan. Nah, cuma saya beri isyarat saja
ketika 665 triliun di era APBN, ketika diputuskan di APBN menjadi 491 triliun belanja lain-lain. Ini ada potensi pindah-pindah lagi ke beberapa jenis belanja, mungkin dia akan turun lagi. Nah, sehingga secara jenis dari 8 jenis belanja pemerintah pusat itu yang terbesar masih pembayaran bunga utang. Sudah terbesar selama 3 tahun terakhir. 2 tahun ya, akan 3 tahun dengan 2024 dan akan masih bertahan di 2025. Jadi luar dugaan kita, belanja pegawai pun kalah dengan belanja bunga utang. Yang besar juga adalah belanja barang. Nah, ini penting ya, belanja barang ini ketika ada usaha untuk tadi edaran Menteri Keuangan untuk menghemat biaya perjalanan, consignering itu masuknya belanja barang, bukan belanja pegawai ya. Jadi belanja barang dan jasa, kan barang itu barang dan jasa termasuk rapat-rapat itu belanja barang. Di 2025 itu 342 triliun. Tahun-tahun sebelumnya juga ini di kisaran 320. Nah itu cuma kemarin penghematannya November sama Desember saja. Saya bilang ini kenapa tidak dipikirkan pengiritan ke 2025? Ya barang itu tidak hanya perjalanan, barang biasa, barang yang kurang dari setahun. Itu sangat mungkin kalau memang menginginkan menjalankan instruksi Presiden Prabowo tentang penghematan, ini belanja barang bisa disisir. Jadi kursi, sofa, meja kantor yang belum bisa tidak diganti, jangan jadi diganti. Perbaikan ruangan, yang perbaikan ya, yang sifatnya kurang dari setahun, ya jangan. Nah begitu juga belanja modal itu jangan dibayangkan yang heboh-heboh saja. Kalau menambah kamar di kementerian itu juga belanja modal. Nah ini menariknya, nanti belanja modal ini pasti meningkat dipisah dari belanja lain-lain karena beberapa kementerian kan butuh kantor baru. Kalaupun ada kantor lama yang dipakai pasti ada perombakan yang sifatnya belanja modal dan belanja barang. Nah ini agak bertabrakan ya dengan opini mau pengiritan ya. Nah kalau saya ambil yang besar-besar tadi, misalnya salah satu contoh adalah belanja modal. Ini menarik ya, belanja modal ini sebenarnya porsinya atas total belanja pemerintah pusat ya hanya 13%. Dan itu di era SBY juga begitu. Jadi kita ini sedikit menurut saya menjadi pencermatan kita bahwa opini bahwa seolah-olah era Pak Jokowi itu membelanjakan banyak yang sifatnya investasi modal infrastruktur dalam konteks belanja modal tidak terbukti ya, biasa aja ya, ada peningkatan sedikit tapi wajar, bahkan menurun di tahun-tahun terakhirnya. Nah, sedangkan 2025 yang sangat rendah itu belum selesai itu ya, karena tadi ada belanja lain-lain juga, itu nanti kemungkinan besar akan dipindah yang dari belanja lain-lain tadi ke belanja modal ada banyak itu, sehingga mungkin nanti grafik batang itu akan mendekati, tapi tidak mungkin juga melampaui 12% ya, ini kan sementara 7%, mungkin nanti naik ke 12%. Nah, bagaimana dengan pembayaran bunga utang? Nah, ini problem terbesar kita. Pembayaran bunga utang ini sudah 20% ya dari seluruh belanja pemerintah pusat. Dan tidak ada tren menurun tuh, baik nominal maupun presentasinya. Nah, apakah ini bisa diirit? Secara teoritis bisa ya. Karena ini terkait dengan satu adalah yield SBN, suku bunga SBN, ya kan? Nah, kita bertahan di 6,97. Dan asumsi APBN pun masih 7. Sangat mungkin, sementara negara tetangga ya 3 ya, kecuali Filipina yang dekat dengan kita. Dan yang lain rata-rata 3. Tentu kita tidak bisa memaksakan 1 tahun menjadi 3 ya, pergi semua modal kan. Tetapi ini salah satu ruang untuk pengiritan ke depan bertahap. Mungkin dari yield di 7 kita usahakan ke 6 setahun, kemudian ke 5, dan itu karena pemilik SBN itu adalah Bank Indonesia dan bank yang paling besar, ditambah dengan beberapa dana pensiun dan asuransi ya, atau jaminan sosial, kan itu semua bisa didirijeni oleh pemerintah. Bisa, jadi bayaran bunga utang ini salah satu yang potensial untuk ditekan perlahan-lahan ke depan. Ya, tapi walau-walam ya, saya kurang tahu kenapa itu tidak dilakukan atau tidak serius dilakukan. Nah, kita itu silakan ikutin kanal-kanal ini karena aspeknya tidak hanya fiskal ya, ada aspek moneter, aspek rupiah dan seterusnya. Nah, lalu ada lagi jenis belanja yang juga patut oleh publik disoroti lebih dalamnya, ini namanya belanja lain-lain. Ini porsinya dulu membesar ketika COVID. Ya COVID karena dikhawatirkan ada banyak kejutan-kejutan, dialokasikanlah belanja lain-lain yang besar. 8 jenis. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bansos,
pembayaran bunga utang. Nah, pokoknya yang tidak masuk semua itu disebut belanja lain-lain. Ya kepanitiaan kan juga begitu. Kalau sudah ada rincian, ada lain-lain nanti yang tidak terduga. Nah ini hebohnya nih lain-lain kok menjadi besar, termasuk yang besar. Terutama waktu alokasi, realisasi kadang-kadang nggak sepenuhnya bisa. Nah ini mengindikasikan pengelolaan APBN lebih tidak terencana dengan optimal gitu ya. Kalau baik atau tidak baik itu perlu kelihatan. Tidak optimal. Banyak dana dan untuk itu kan perlu ngutang karena sudah diasumsikan belanja sekian pendapatan sekian, utangnya lebih dulu. Nah utang kan memiliki biaya ya, bukan soal kalau ngutang 6 bulan sebelumnya diperlukan, 3 bulan sebelum diperlukan, itu berarti ada waktu untuk menambah beban bunga. Jadi belanja lain adalah salah satu yang sangat mungkin mengalami efisiensi. Nah, dari sisi kami Bright menyarankan itu belanja lain-lain ini, dan yang lebih penting DPR juga harus mengawasi, harus minta rinciannya. Sebagai info awal, salah satu yang terkait belanja lain-lain adalah belanja lain-lainnya wakil presiden dan presiden gitu loh. Karena memang dibenarkan secara hukum, tapi boleh juga dong DPR untuk melihat rinciannya dan publik juga mengetahui. Nah dengan demikian uraian ini saya tutup dengan pertama, realisasi belanja negara sampai dengan November mencapai 87,05% dari rencana APBN. Meski telah ada aturan penghematan sejak awal November, seperti biaya perjalanan dan lain-lain, lalu ada himbauan Presiden Prabowo agar berhemat, dan ditambah lagi dengan faktor sebenarnya beberapa kementerian juga lagi menata organisasi, koordinasi, jadi belum sempat juga belanja heboh-heboh ya. Maka kita menduga kisaran realisasinya 96%. Ya berita baik itu, karena pendapatan juga akan shortfall, sehingga defisit bisa lebih rendah. Dari uraian kami, ya karena ini belanja nampaknya bisa ditekan menjadi 96%, defisit yang harusnya 522 tahun 2024 ini ya, itu bisa saja hanya di kisaran 475. Kalau lebih bagus lagi menekannya malah bisa 4,5. Yang sampai November kemarin baru 402 ya, sudah bisa ditekan gitu. Tetapi tampak pula kalau belanjanya hanya segitu realisasinya, maka 2025 itu terlihat terlalu tinggi. Karena kenaikannya jadi 13% dari perkiraan realisasi tadi. Nah, jadi menimbulkan peluang sebenarnya kalau begitu terlalu besar itu belanja 2025. Apa yang bisa kita, pemerintah dalam hal ini, dari sisi kita kan pengamat hanya menyampaikan, itu bisa dihemat agar tidak defisitnya tidak selebar rencana semula. Rencana semula 616. Bagaimana kalau defisitnya hanya ya 300, atau kalau nggak bisa 300, 400 lah. Ingat, pendapatannya akan sulit dicapai. Akan sulit dicapai meski PPN sudah naik. Kalau tidak, terpaksa nanti ada beberapa aturan pungutan lain akan memberatkan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari penjelasan kita tadi tentang belanja, banyak ruang itu. Saya ingin pastikan cukup banyak ruang untuk disisir, dioptimalkan. Ya, tadi sebagai contoh adalah pembayaran bunga utang, tentu dengan treatment kebijakan. Kemudian, jadi bisa saja dari 550 itu bisa diirit 50 sampai 100 ya. Itu kebayang nggak? Bisa tengah-tengahnya 75 triliun dari situ. Bisa juga belanja barang. Nah, barang ini harus benar-benar disisir. Semua usulan-usulan yang direncanakan diajukan untuk belanja barang, kan ada proses pengajuan waktu ditetapkan APBN itu. Dicek ulang, jangan-jangan ada yang tidak perlu dibelanjakan dulu gitu. Dan lebih khusus lagi perjalanan, rapat dan sebagainya, itu masuk belanja barang itu bisa ditekan. Itu udah dari 353 sangat mungkin di 50 triliun. Udah berapa tuh? 125 sudah kan. Belanja barang bahkan bisa lagi digencet lagi sebenarnya. Belanja pegawai mungkin salah satu yang tidak terlalu lebih berat untuk ditekan ya. Tapi belanja lain-lain lalu tadi juga sangat banyak bisa ditekan. Jangan hanya asal dipindah-pindah saja. Itu secara teknis itu ada potensi kita pengiritan hingga 300 triliun. Berarti jadi 3.300 dong. Maka kalaupun target 3.000 triliun pendapatan itu kurang sedikit dari itu, maka defisitnya tetap di bawah 400 triliun. Dan itu artinya hanya di bawah 2%. Mestinya demikian ya. Dengan kondisi seperti sekarang, kalaupun umpama nanti akan ada tambahan belanja dengan pengiritan yang kita sebut tadi, bisa saja belanja yang tambah itu nanti adalah bantuan sosial atau perlindungan sosial lainnya bisa ditambahkan. Tetapi syaratnya yang lain juga dikurangi. Jangan yang ini nggak dikurangi, tambahi.
Maka belajar dari 10 tahun, terutama 5 tahun pengelolaan APBN Pak Jokowi, saya ingin mengatakan bahwa pada saat kita tidak susah, kita boros. Di 5 tahun awal Pak Jokowi itu, di 5 tahun kedua kita susah akibat COVID, kita tetap boros. Nah, ketika kita akan mengalami kesulitan yang mungkin serius akibat kondisi ekonomi dunia dan akibat kita boros 10 tahun, ya sudah, janganlah memaksakan bagaimana pendapatannya naik begitu cepat. Kalau memaksakan begitu yang kena bisa rakyat. Maka pilihan lainnya adalah bagaimana belanja diefisienkan, dihemat lah kalau bahasa populernya. Apa mungkin dihemat? Oh, mungkin dari uraian tadi, bahkan kanal ini sudah berkali-kali menyoroti hal-hal secara detail. Dan yang lebih utama adalah dengan upaya-upaya yang seperti itu, misal dari belanja barang, misal rapat, itu kan boleh saja dong pejabat publik, pemerintah membuat narasi, ada publikasi, ada foto, ada penjelasannya, sedikit dramatisir, tapi benar dilakukan. Jadi dengan demikian rakyat kan bisa dipersuasi. Loh, kenapa cuma rakyat yang disuruh menderita? Pejabat bagaimana? Nah, kalau misalnya pembelian mobil baru ditunda, menteri boleh pakai mobil dirjen sebelumnya, atau kementerian yang ini tidak ada belanja mobil baru, dan sebagainya. Jangan yang ditampilkan itu personal. Menteri A suka jalan-jalan sederhana, ya itu kan pribadi. Sekarang kita bicara kelembagaan, harus ada efisiensi. Dan jangan lupa, ini tidak berlaku untuk menteri saja, berlaku juga untuk presiden dan wakil presiden. Sejujurnya kan Pak Prabowo sendiri yang sudah mengatakan perjalanan luar negeri harus dihemat, jangan asal studi banding. Ya boleh dong kita tanya, terus Pak Prabowo kok sekarang suka pergi ke luar negeri terus, apa tidak boros? Nah, misal, ini bukan berarti kita bilang boros, ya. Ini soal teladan ini kan penting banget ya. Nah, kemudian juga ketika hemat, presiden ngangkat menteri banyak, wakil menteri banyak, belum selesai. Di pertengahan ini ada beberapa dewan ya, sudah ada dewan Ketahanan Nasional, ada Dewan Pertahanan Nasional, kemudian ada lagi Badan Intelijen Kementerian Keuangan, lalu Satgas. Satgas, udah mulai beberapa Satgas dibentuk, itu pasti berdampak pada anggaran. Dan pembentukan Satgas itu adalah semacam pengakuan fungsi-fungsi normal dari kementerian lembaga tidak berjalan optimal. Sehingga diperlukan misalnya Satgas Pencegahan Impor. Mungkin diperlukan, tetapi kalau kita lihat keseluruhannya, ini berarti ada ruang di mana kementerian lembaga tidak optimal dalam fungsi-fungsinya, lalu dibuat Satgas-Satgas, nanti sekali dimulai banyak Satgas itu, dan Satgas pastilah juga terkait dengan penggunaan anggaran. Saat ini rakyat yang sedang banyak mengeluh tentang kondisinya, itu sebaiknya memperoleh contoh dari para pejabat dan juga kebijakan yang terlihat bahwa ada upaya-upaya untuk memperbaiki, dan kalau dikatakan namanya sense of crisis. Jadi kita tidak melihat dari, tidak melihat dari pidato presiden, pidato menteri yang meskipun menyebut-nyebut dunia sedang tidak baik-baik saja, ekonomi kita sedang kurang baik, kita mau begini, tetapi nuansanya bukan nuansa sense of crisis ya, yang itu dialami oleh banyak anggota masyarakat. Mari kita berjuang bersama, menanggung bersama, tentu rakyat akan ikut bersama pemerintah, terlebih jika pemerintah memberikan teladan-teladan yang baik, memberikan narasi-narasi yang tidak pesimis, tapi juga tidak mengada-ngada untuk bermimpi hal-hal yang jauh, tetapi hal-hal yang dekat setahun ke depan, kondisi real ke depan, yang 1 tahun ini justru tidak begitu dipedulikan atau diabaikan. Kita berharap negeri ini masih terus bisa dikelola dengan baik, rakyat tetap akan mendukung siapapun pemerintahnya, namun itu memerlukan suasana yang kondusif. Salah satu suasana yang kondusif itu adalah komunikasi politik yang baik, komunikasi publik yang baik, dan contoh yang baik dari para pemimpin negeri ini.